BMKG membagi pola hujan di berbagai wilayah Indonesia menjadi 3 pola hujan, yaitu ekuatorial atau tropis yang ditandai wilayah berwarna hijau, di mana pola ini ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dengan tidak ada musim kemarau yang kentara. Kemudian, pola hujan monsunal yang berwarna kuning, di mana pola ini terlihat pergantian antara musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Dan terakhir adalah pola hujan lokal, yang dicirikan dengan besarnya pengaruh kondisi lingkungan fisik setempat, seperti bentang perairan atau lautan, pegunungan yang tinggi, serta pemanasan lokal yang intensif. Pola ini hanya terjadi 1 kali maksimum curah hujan bulanan dalam waktu 1 tahun, di mana ini berkebalikan dengan pola hujan monsunal. Sehingga pada bulan Juni-Juli, seperti sekarang, pola hujan tipe monsun berada pada periode musim kemarau. Sedangkan pada tipe ekuatorial dan lokal, pada bulan Juni ini dapat dikatakan berada pada periode musim hujan. Meskipun wilayah dengan pola hujan tipe monsun saat ini berada pada periode musim kemarau, namun bukan berarti tidak ada potensi hujan. Mengapa demikian? Musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali. Karena musim kemarau dapat dipahami sebagai kondisi di mana curah hujan pada suatu periode lebih rendah dibandingkan dengan periode lainnya. Sebagai contoh, untuk tipe monsun periode Juni, Juli, Agustus memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan periode lainnya. Selama musim kemarau, curah hujan cenderung berkurang dan terjadi periode yang lebih panjang hari tanpa hujan yang signifikan. Meskipun ada periode kering yang lebih lama, tetap ada potensi hujan selama musim kemarau. Meskipun curah hujan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan musim hujan. Faktor-faktor seperti pengaruh angin muson, pola sirkulasi atmosfer, dan variabilitas iklim regional dapat mempengaruhi pola hujan selama musim kemarau di berbagai wilayah di Indonesia. Analisis BMKG menunjukkan hingga awal Juli ini beberapa faktor dinamika atmosfer, skala regional hingga lokal berperan cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan, sehingga menyebabkan kenapa dalam 2 pekan ini masih terjadi potensi hujan di beberapa wilayah dan bahkan dalam beberapa hari ke depan. Beberapa faktor dinamika atmosfer tersebut antara lain, yang pertama adanya aktivitas gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial di sekitar wilayah Indonesia yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Yang kedua, terjadinya pola belokan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian utara yang dipicu oleh adanya pola sirkulasi di sekitar Laut Cina Selatan dan utara Sulawesi. Kondisi ini dapat turut memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan. Berikut prospek cuaca sepekan ke depan. Karena 60% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun kami tetap mengimbau sobat agar tetap waspada dengan potensi hujan lebat durasi singkat yang disertai petir dan angin kencang. Berikut beberapa hal yang sobat dapat lakukan, yaitu yang pertama mengkonsumsi air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi, jaga daya tahan tubuh sobat dengan olahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pakaian yang nyaman dan tabir surya untuk melindungi diri dari paparan sinar UV. Yang ketiga, perhatikan lingkungan sekitar rumah atau jalan, khususnya dahan pohon atau bangunan yang berpotensi rawan terhadap angin kencang, harus kita pangkas ataupun perbaiki. Yang keempat, waspadai potensi longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat sobat beraktivitas. Tanah yang lama kering karena kemarau, kemudian mendapat curah hujan lebat secara tiba-tiba akan mengurangi daya tahan tanah tersebut.